Teman-teman channel Info Haramain, alhamdulillah ini saudara kita, masya Allah, tabarakallah. Sepertinya beliau kloter terakhir ini. Kita minta beliau untuk memberikan info pengalaman beliau selama di Tanah Suci. Info Haramain, informasi ibadah di Tanah Suci. Teman-teman yang dirahmati Allah, masya Allah, ini tanggal 12 Maret masih ada beberapa jamaah kita, jamaah umroh yang dari Indonesia. Kita akan coba wawancara salah satu di antaranya. Sepertinya ini adalah kloter terakhir mereka. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang dari NNA Travel. Masya Allah. Sepertinya ini kloter terakhir ya, wallahu alam. Kita akan coba wawancara pengalaman mereka selama di sini ketika ditutupnya umroh ini. Channel Info Haramain, alhamdulillah ini saudara kita, masya Allah, tabarakallah. Sepertinya beliau kloter terakhir ini. Kita minta beliau untuk memberikan info pengalaman beliau selama di Tanah Suci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, kami ini dari jamaah umroh dari Indonesia. Atas nama siapa Pak? Atas nama, oke, saya Arif Rahman dari Cirebon. Masya Allah. Alhamdulillah kita tiba di Mekah tanggal 26. Itu pun ya hampir saja kita akan dipulangkan kembali ke tanah air waktu ketibaan itu. 26 Februari ya Pak? Ya betul. Dan ternyata memang kami ini termasuk jamaah yang terakhir yang diperbolehkan masuk ke Tanah Haram ini. Dan kami di sana 8 hari, 6 hari. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami ke Madinah. Di sini sudah 8 hari lebih. Dan sebetulnya harusnya kemarin itu pulang karena deadline itu kemarin, tapi ternyata ada penundaan penerbangan. Dan memang betul kami juga yang terakhir pula yang akan kembali ke tanah air setelah dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan ada isu-isu mendesak segala macam. Ya memang betul di sini ada beberapa jemaah karena memang dari beberapa negara itu memang diblokir untuk masuk kemari. Bukan maksud apa, itu untuk kebaikan pula karena ini ada wabah yang merebak. Tapi insya Allah tetap syiar tetap jalan. Dan mengenai kasus di Mekah itu memang betul ada pengusungan dari bawah, betul itu memang. Dan sudah jelaskan di sana sama imamnya di sana. Tapi bukan berarti kegiatan syai, kegiatan tawaf itu berhenti, cuma dialihkan ke lantai atas. Sai masih tetap dibuka. Ya. Tapi itu lantai atas semua, lantai atas. Lantai bawah memang disterilkan. Berarti sai nggak ditutup total 100% ya? Iya. Itu berita terakhir tanggal berapa itu? 7 gitu. Masya Allah. Mohon maaf Pak, kemarin pas datang pakai pesawat apa kita? Saya pakai Saudi Arabia Airlines. Landing di Jeddah ya? Di Jeddah, betul. Pemeriksaan di Jeddah bagaimana waktu itu? Semuanya tidak ada halangan seperti biasanya bandara internasional lainnya. Cuma memang itu kita hampir saja kita dipulangkan karena memang ada kasus corona itu. Cuma ya alhamdulillah di sana seperti yang diberitakan oleh ketua rombongan kami, di sana ternyata ada dari KBRI itu dan mungkin bernegosiasi itu bagaimana karena mereka Di sana ada teman-teman dari KBRI yang negosiasi sehingga bisa masuk. Kalau seandainya mereka nggak datang, kemungkinan dipulangkan atau seperti apa Pak kemarin itu? Ya kalau dipulangkan berarti ya niat kami untuk berumah mungkin ya harus ditunda dulu karena ternyata kabarnya sampai bulan April itu tidak ada jemaah dari luar negeri termasuk Indonesia salah satunya itu. Jadi ya, tapi alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata saat itu jadi giliran kami untuk bisa berkunjung ke Masjidil Haram dan Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah tawasul kepada beliau. Mohon maaf saya potong, dari setelah diperiksa kemarin memang cukup ketat ya di Jeddahnya ya? Enggak terlalu ketat. Yang diperiksa itu kesehatan.
Kalau Gimana? kesehatan normal aja, dia Normal. pakai sensor itu Sensor normal sama ya, seperti sama kayak biasanya. kita bandara di Indonesia Betul, berarti. normal aja. Oh, iya. Nggak ada Nah, pas apa-apa. masuk di Mekah pun alhamdulillah waktu itu masih belum ada masih bisa umroh kan Masih waktu bisa itu. umroh, masih bisa saya lengkap di sana umroh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai 4 kali di sana. Hmm, Ya, alhamdulillah semuanya berjalan seperti biasanya. hmm. Seperti biasanya normal. Cuma setelah kami berada di Madinah itulah ada isu penutupan itu. Oh, berarti isu penutupan itu Bapak sudah ada di Madinah ya? Betul. Tanggal 5. Soalnya tanggal 2 kita sudah di Madinah. Oh, Jadi tanggal isu 2. penutupan itu tanggal 5 itu kalau nggak salah. Berarti kemarin pas dari perjalanan ke Mekah, dari Mekah ke Madinah itu alhamdulillah lancar, aman ya. Itu pun masih ada isu juga katanya kita akan ditolak masuk ke Madinah karena memang itu, tapi ternyata ya alhamdulillah Nggak lancar, ada, nggak ada lancar. halangan, nggak ada masalah. Dan ya yang bertanggung jawab di sini pun dia menjamin kami di sini. Alhamdulillah. Kami ibadah di sini dengan tenang. Dan saat ini untuk proses pemulangan bagaimana Pak? Untuk proses pemulangan ya memang jadwal semula itu kemarin seharusnya kami udah pulang. Cuma ternyata ada ya tahu sendiri nggak ada penerbangan sekarang banyak yang di stop, jadi Ya. ada reschedule jadwal penerbangan dan kami ditunda sehari. Jadi kemungkinan hari ini atau besok? Insya Allah hari ini, makanya hari ini kami ya pamit kepada Rasulullah. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Insya Allah Bapak dan teman-teman yang lain sangat beruntung ya, karena terus terang kita juga dari travel kemarin ada beberapa travel yang sudah sampai di Jakarta jauh-jauh dari daerah itu malah dipulang balikkan ke daerah mereka, bahkan ada yang sudah sampai Malaysia, ada yang sudah sampai Jordan, itu nggak bisa masuk ke sini. Tapi alhamdulillah Bapak dan teman-teman jamaah yang lain alhamdulillah dimudahkan Allah untuk bisa masuk ke Mekah dan bahkan sekarang bisa masuk ke kota Madinah. Sempat ziarah ke Raudhah apa belum Pak? Alhamdulillah sempat 2 kali. Sempat ya, Yang kemudian besoknya ditutup. ditutup itu. Alhamdulillah. Berarti insya Allah bapak-bapak dan jamaah yang lain termasuk sangat dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga alhamdulillah umrah pun bisa dengan lancar dan ke Raudhah pun bisa dengan lancar. Kondisi saat ini kan Raudhah ditutup 24 jam kan? 24 jam dan nggak ada akses masuk. Nggak ada akses Ditutup. masuk ya. Ya, itu pun ya kita berbaik sangka aja itu tujuan sterilisasi ya, Iya, untuk umat benar. juga agar nanti yang ziarah berikutnya rasa aman ada gitu. Iya. Itu jadi kadang bisa lain itu, dan untuk keamanan dan kenyamanan para jamaah juga gitu. Subhanallah. Jazakumullah khairan Pak, terima kasih banyak atas infonya. Ini insya Allah kita akan share ke teman-teman sebagai info, karena banyak info-info hoax yang kita terima di Indonesia kan. Kalau Banyak Bapak sekali kan hoax. sebagai istilahnya pelaku sejarah lah, jadi insya Allah infonya valid. Yaitu teman-teman channel Info Haramain, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini sudah umrah dan tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji bersama keluarga insya Allah. Kalau ada pesan mungkin bisa disampaikan. Ya untuk pesan ya, adapun info, kalau info yang di luar itu tolong telaah dan simak baik-baik, cari info yang betul-betul valid, dan bisalah menghubungi orang-orang yang kerabat siapapun yang berada di Madinah, bagaimana situasi di Tanah Haram ini, itu lebih valid. Dan saya juga sudah melakukan itu di sosial media yang lain itu, menginfokan sebatas yang kami mampu, sebatas yang kami tahu. Di luar itu ya walau alam saya nggak bisa tahu. Itu aja pesannya. Jadi jangan terpercaya sama info di luar, ya tanyakan kepada yang valid atau kerabat barangkali di sini, itu yang lebih sama. Terima kasih, jazakallahu khairan Pak. Kondisi luar setelah ditutup. Ini babun nisa, woman gate, bab Jibril. Ini bab baqi pun ditutup
Babak ini tempat keluar kalau kita masuk dari Babur Rahmah, Babus Salam. Jadi kita masuk, kalau yang mau ziarah itu masuk lewat Babus Salam, keluar lewat Babur Rahmah. Ini biasanya selalu dibuka bahkan 24 jam, tapi saat ini ditutup. Ini dibuka pintu ini, tapi ini pintu untuk petugas, bukan untuk ziarah. Ini kita sekarang berada di depan Masjid Nabawi, di depan kiblat, ya. Kelihatannya ini hanya dibuka juga pintu jenazah, tapi kita sebagai jamaah tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini hanya petugas saja. Nah, ini di sebelah kanan kita nanti Babus Salam, pintu masuk. Kita dilarang memvideo atau memfoto, dijaga oleh askar. Ini kondisinya ditutup. Ini ditutup semua 24 jam. Polisinya dijaga polisi. Babus Salam ditutup 24 jam. Channel Info Haramain, itulah liputan kami tentang Raudhah dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah ini segera diangkat sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas umrah, ziarah dan sebagainya. Salam channel Info Haramain. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and